Halo para penonton yang budiman. Terima kasih karena sudah mengunjungi Jensen Channel. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya agar channel ini bisa terus berkembang dan terus memberikan konten-konten yang menarik tentunya. Pada kesempatan ini kita akan membahas sebuah film favorit yang berjudul Real Steel. Film ini dirilis pada tahun 2011, disutradarai oleh Shawn Levy. Film ini pernah mendapatkan 2 penghargaan bergengsi, yaitu Favorite Action Movie Star dan Best Performance in a Feature Film Leading Young Actor. Ya, memang tidak bisa dipungkiri, karena memang film ini the best lah pokoknya. Saya sendiri sudah berkali-kali nontonnya. Selain saya suka ceritanya, perpaduan animasi dan realis pada robot yang didesain cukup baik sehingga film ini menjadi sangat hidup. Selain itu, dalam film ini terselip banyak pesan yang sangat berguna bagi kehidupan manusia. Agar jangan dibilang banyak bacot, segera ambil posisi rebahan paling nyaman dan terus tongkrongin Jensen Channel agar bisa mengikuti alur cerita film seru ini. Let's go, let's go. Cerita bermula ketika Charlie, seorang legenda tinju yang mengalami kesulitan hidup akibat banyak hutang, karena ia selalu kalah dalam pertandingan tinju antar robot. Pada saat itu ia sedang ditagih hutangnya lewat telepon. Ia benar-benar sangat tertekan. Ia kemudian mencoba mempromosikan robotnya ke tempat pertunjukan. Ia mengatakan bahwa robotnya memiliki kemampuan mengalahkan banteng. Bahkan ia sangat yakin bahwa robotnya akan mengalahkan banteng tersebut. Tetapi akibat kecerobohannya menganggap remeh lawan, robot miliknya hancur diserabut banteng. Ia pun harus membayar sejumlah uang. Setelah itu, ia didatangi oleh 2 orang asing yang mengatakan bahwa mantan kekasihnya telah meninggal dan ia harus merawat anaknya yang bernama Max. Charlie pun pergi ke pengadilan untuk menandatangani surat lepas asuh. Tetapi sesampainya di sana, ia bertemu dengan saudara mantan istrinya yang bernama Debra, yang menyatakan keinginannya untuk mengasuh Max. Charlie segera memanfaatkan kesempatan karena tahu mereka adalah orang kaya. Ia melepas hak asuhnya dengan imbalan $50.000. Gila ya, si Charlie mau menjual anaknya. Guys, jangan ditiru ya. Setelah itu Charlie segera menemui Bailey. Namun ia habis dimarahi oleh Bailey karena sudah banyak berhutang padanya. Akibatnya Bailey harus rela menjual bengkel miliknya. Namun tiba-tiba Marvin, suami Debra, datang memberikan uang kepada Charlie dan menitipkan Max sampai mereka pulang berlibur. Setelah mendapat uangnya, ia kemudian membeli robot petarung yang bernama Noisy Boy yang sudah cukup terkenal. Tetapi ternyata Noisy Boy hanya bisa dikendalikan dengan program suara berbahasa Jepang. Dan Max tahu itu. Charlie dibuat kaget olehnya. Segera Bailey kemudian merubah program bahasanya sehingga robot itu bisa menerima instruksi dengan menggunakan bahasa Inggris. Charlie pun kemudian membawa robot tersebut untuk bertarung. Max memaksa untuk ikut dengan mengancam membuang kunci mobilnya ke saluran air. Akhirnya ia diizinkan ikut. Sesampainya di sana, Charlie kemudian langsung menantang robot petarung terkuat yang bernama Midas dengan biaya $50.000. Max mencoba mengingatkan bahwa uang mereka terbatas, tetapi Charlie tidak mengindahkannya. Pada saat pertandingan, Noisy Boy cukup unggul, tetapi akibat keteledoran dan suka menganggap remeh lawan,
Akhirnya Noisy Boy dikalahkan dan menjadi rusak parah. Setelah pertandingan itu, mereka berdua kemudian menuju ke tempat pembuangan robot untuk mencari suku cadang robot agar bisa dirakit kembali. Pada saat itu hujan sangat deras dan menyebabkan Max terperosok ke dalam jurang. Beruntung, bajunya tersangkut pada sebuah besi yang bentuknya mirip dengan tangan robot. Charlie kemudian dengan cepat menyelamatkan Max. Karena merasa robot itu menyelamatkan nyawanya, Max ingin membawa pulang robot tersebut, tetapi Charlie tidak mau membantunya. Max akhirnya sendiri membawa robot tersebut ke rumah dengan kereta dorong. Sesampainya di tempat Bailey sangat kecewa dengan Charlie karena akibat ulahnya Noisy Boy hancur berantakan. Tetapi Charlie mencoba menghiburnya dan mengatakan agar mereka bisa memperbaiki robot yang dibawa oleh Max. Dengan bantuan Bailey, robot itu bisa dihidupkan. Ternyata robot tersebut memiliki sistem sensor yang unik. Dia bisa menirukan gerakan yang dibuat oleh tuannya. Max kemudian membersihkan robot tersebut dan menemukan bahwa robot itu memiliki nama, yaitu Atom. Max kemudian menyampaikan kepada Bailey dan Charlie bahwa ia ingin mengikut sertakan Atom ke pertandingan tinju robot. Tetapi Bailey dan Charlie menertawakannya, karena Atom adalah robot generasi kedua yang biasa dipakai menjadi sparring partner. Keesokan harinya Max bertanya kepada Bailey tentang kedekatan mereka berdua. Bailey kemudian menceritakan bahwa Charlie adalah seorang mantan petinju yang tak terkalahkan. Sampai pada suatu saat ia bertemu lawan yang sangat berat di kelasnya. Dan Charlie tahu dia akan kalah, tetapi dia tetap bangga karena bisa bertanding melawan petinju paling jago di kelasnya. Kemudian Charlie mengajak Max untuk pergi ke pedalaman untuk mewujudkan keinginan Max membawa robotnya bertempur. Tetapi di tengah perjalanan Charlie malah menuju ke Atlanta, tempat di mana terdapat arena pertarungan robot kelas internasional, dengan tujuan untuk bertemu temannya dan meminjam uang untuk membeli robot baru. Pada saat itu bertepatan dengan pertandingan salah satu robot terkuat yang kelihatan sangar bernama Zeus. Max sampai dibuat kagum dengan cara berkelahi robot tersebut. Ternyata di balik kemampuan robot tersebut ada seorang yang bernama Takmashido. Dia mengatakan bahwa Zeus adalah robot pembunuh nomor 1 saat ini. Di ruangan lain, Charlie bertemu dengan temannya untuk meminjam uang. Tetapi karena semua sudah mengetahui siapa itu Charlie, mereka pun menolaknya. Keesokan harinya, Charlie melihat Max dan Atom berlatih untuk menjaga keselarasan gerakan dalam menghadapi sebuah pertandingan. Melihat kesungguhan Max, maka Charlie pun membawa mereka ke sebuah pertandingan tinju antar robot di pedalaman. Setibanya di sana, mereka diperhadapkan dengan sebuah pertandingan memperebutkan $1.000, yang aturannya adalah apabila Atom masih bisa berdiri dalam satu ronde. Meskipun terkesan diremehkan,
Tetapi Max menerima tantangan tersebut. Pertandingan pun berlangsung. Atom sangat kesulitan menghadapi lawannya tersebut. Melihat hal itu, Charlie memberikan arahan agar Max bisa mengendalikan Atom untuk menghindari serangan lawannya. Meskipun begitu, Atom tetap terdesak dan akhirnya jatuh. Tetapi di luar dugaan, Atom kemudian berhasil bangkit lagi. Hal ini membuat Atom memenangkan tantangan tersebut. Karena tidak puas lawannya, kemudian menantang Max untuk melanjutkan pertandingan dengan melipat gandakan uangnya. Max menerima tantangan tersebut. Hal ini membuat Charlie sangat kecewa karena bisa dipastikan bahwa Atom akan kalah. Pertandingan pun dimulai, tetapi secara mengejutkan Atom berhasil memukul lawannya dan mengakibatkan kerusakan sistem pada robot tersebut. Dan akhirnya Atom memenangkan pertandingan itu. Mereka kemudian pulang dan menginap di salah satu penginapan. Malam itu Max berusaha membuat sebuah program baru yang bisa diaplikasikan ke Atom. Keesokan harinya Max memperkenalkan program baru itu dan sudah tertanam pada Atom. Ia memperkenalkannya kepada Charlie dan kemudian memintanya untuk mengajarkan Atom agar bisa menggunakan pukulan-pukulan yang mematikan untuk bisa menghancurkan musuh. Charlie menyetujuinya asalkan Max juga mengajarkan Atom untuk menari agar bisa menjadi ciri khas ketika mereka bertanding nanti. Selanjutnya Charlie pun melatih Atom dengan gerakan-gerakan tinju yang cepat dan mematikan. Sejak saat itu, mereka pergi ke beberapa tempat dan bertanding. Mereka berhasil mengalahkan lawan-lawannya. Otomatis banyak uang yang mengalir ke kantong mereka. Uang tersebut mereka gunakan untuk melunasi utang pada Bailey. Semakin lama mereka pun semakin terkenal. Selain karena kemampuan mengalahkan lawannya, mereka juga terkenal karena ciri khas yang unik. Kemudian mereka akhirnya diundang oleh WRB Champion. Ketika tiba di sana, Charlie sangat gugup karena dia tidak menyangka kalau robot generasi kedua sekelas Atom berhasil membawanya ke ajang tingkat dunia. Pada saat itu tiba-tiba mereka dipanggil oleh Lemkova, pemilik robot Zeus. Ternyata ia tertarik dengan Atom dan akan membelinya untuk dijadikan robot latihan Zeus. Lemkova menawar Atom dengan harga $200.000, sebuah angka yang membuat Charlie goyah. Mendengar hal itu, dengan tegas Max menolaknya dan langsung pergi. Charlie mengejarnya dan memintanya agar menyetujui tawaran tersebut, karena dengan uang yang cukup banyak itu, mereka dapat membeli robot baru yang lebih canggih. Tetapi Max tetap pada pendirian. Charlie pun menyerah. Tiba saatnya mereka akan bertanding. Dengan ciri khasnya, mereka masuk ke arena sambil menari. Lawan Atom pertama ini bernama Twin Cities. Awal pertandingan Atom kesulitan karena tidak henti-hentinya dipukul sampai Charlie melihat titik lemah dari lawan. Ia pun segera mengendalikan Atom dan menyerang bertubi-tubi di titik lemah lawan mereka itu. Akibatnya Twin Cities mengalami gagal sistem dan kalah dalam pertandingan tersebut. Setelah menang, Max secara tiba-tiba merebut mikrofon dan secara terbuka menantang Lemkova dengan robotnya untuk bertanding. Ketika kembali untuk beristirahat, Charlie dihadang oleh beberapa orang yang ingin menagih hutang padanya. Ia pun dipukul sampai hampir tewas. Keesokan harinya,
Tiba saatnya Max untuk pergi bersama Debra. Tetapi Max malah lari meninggalkan mereka dengan penuh kekecewaan. Charlie yang menjadi galau sepeninggal Max akhirnya kembali pada Bailey. Dan di sana Bailey meminta agar Charlie menjemput Max kembali. Karena bagaimanapun Max adalah anak kandungnya. Charlie pun menurutnya dalam menjemput Max di rumah Debra. Ia mengajak Max untuk ikut bersamanya karena ternyata Lemkova menerima tantangan Max sehingga Atom akan berhadapan dengan Zeus. Pada malam harinya jelang pertandingan Zeus versus Atom, para wartawan mengatakan bahwa tim Zeus sudah kehilangan akal sehatnya karena mau bertanding dengan robot generasi kedua. Intinya bahwa pertandingan malam itu dianggap sebagai bahan lelucon karena Zeus dianggap memiliki lawan yang tidak seimbang. Dengan ciri khasnya Atom masuk ke arena pertandingan. Zeus pun masuk dan tampak sangat beringas menunjukkan kekuatannya. Tapi hal itu tidak membuat tim Atom gentar. Mereka tetap maju untuk bertanding. Pertarungan pun dimulai. Baru beberapa langkah maju, Atom dihujani dengan pukulan bertubi-tubi. Hal ini membuat Atom jatuh berkali-kali. Tetapi karena Atom adalah robot petarung, ia pun mampu bangkit meskipun terjatuh. Mencoba membalas memukul dan menghindari serangan Zeus. Sampai bel ronde pertama berbunyi. Lemkova yang melihat pertarungan ronde pertama merasa khawatir robotnya akan kalah. Ronde-ronde selanjutnya pertarungan menjadi sangat sengit dan sadis. Penonton tak henti-hentinya bersorak. Zeus dengan kekuatannya bertubi-tubi memberikan pukulan, sedangkan Atom juga tetap menunjukkan kelihayannya bertahan dan tetap melakukan serangan yang cukup merepotkan Zeus. Karena situasi yang semakin rumit, Tecmesido mengendalikan Zeus secara manual dan membuat Zeus memukul Atom secara beruntun. Akibatnya Atom mengalami gagal sistem. Sensor suaranya menjadi rusak. Max dengan cepat mengaktifkan mode peniru dan meminta Charlie untuk melakukan gerakan yang menuntun Atom agar bisa mengalahkan Zeus. Karena tidak ada cara lain, akhirnya Charlie pun menyetujuinya. Di bawah kendali Charlie, Atom pun menggila. Pukulannya membuat Zeus kerepotan. Tecmesido pun kewalahan mengendalikan Zeus. Di saat tenaga Zeus mulai habis, Charlie menggunakan kesempatan tersebut untuk memukulnya sampai akhirnya ia roboh. Bailey dan Max yang melihat semangat tempur Charlie meneteskan air mata. Tecmesido yang semakin kewalahan dan jengkel kemudian memukul layar monitornya hingga pecah. Singkat cerita, bel tanda pertandingan selesai pun berbunyi. Meskipun Zeus dan Atom masih sama-sama bertahan dengan kerusakan sistem yang berat, tetapi juri memutuskan untuk masih memenangkan Zeus karena perolehan angka yang besar. Namun, penonton nampaknya puas dengan pertandingan tersebut. Mereka meneriaki Lemkova karena Zeus menang dalam pertandingan tersebut hanya karena diselamatkan oleh bunyi lonceng. Hal ini membuat Lemkova dan Tecmesido merasa tidak nyaman. Sedangkan Atom dan timnya mendapat gelar dari para penonton sebagai juara rakyat. Mereka pun merayakan kemenangannya dan film pun selesai. Jujur, film ini sangat menarik buat saya. Bahkan sudah saya tonton berkali-kali. Banyak hal positif yang bisa kita petik dari film ini. Antara lain jangan cepat menyerah dalam menggapai apa yang dicita-citakan. Dan juga tak kalah pentingnya adalah jangan menilai sesuatu dari kulit luarnya saja, tetapi lebih baik dalami terlebih dahulu sebelum memvonis
atau mengambil keputusan. Akhirnya, sampai di sini review kita kali ini. Kami berharap teman-teman semuanya terhibur. Dan sekali lagi saya ingatkan, jangan lupa like, comment, and subscribe-nya, biar channel ini terus berkembang dan bisa menghibur banyak orang. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Adios, amigos.